Perkenalkan, nama saya Safira Fauzia Nurusyam dari kelas 11 IPS 1 MAN Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang APBD, mulai dari pengertian APBD, tujuan APBD, fungsi APBD, dasar hukum APBD, dan yang terakhir sumber pendapatan APBD. Yang pertama ada pengertian APBD. Apa itu APBD? APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD ini meliputi masa 1 tahun. Selanjutnya tujuan APBD. Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau koordinasi tiap bagian di dalam lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Dan yang keempat, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Kemudian ada fungsi APBD. Yang pertama, fungsi otorisasi sebagai pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan sesuai APBD yang ditetapkan. Yang kedua ada fungsi perencanaan sebagai suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu sebagai suatu pedoman untuk dapat menilai kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat ada fungsi alokasi, untuk diarahkan agar bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang keenam, fungsi stabilisasi menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dasar hukum APBD UU nomor 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah. UU nomor 33 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD. Selanjutnya, sumber pendapatan daerah. Secara umum, APBD juga memiliki dua komponen besar, yakni pendapatan dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah terdiri dari yang pertama pendapatan asli daerah. Contohnya pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hasil pengelolaan ini dibedakan menjadi 3, yaitu bagian laba atas, penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas, penyertaan modal pada BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta. Lain-lain PAD yang sah, misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan sebagainya. Yang kedua ada dana perimbangan. Contohnya dana bagi hasil pajak atau bukan pajak. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah bertujuan dalam pemerataan keuangan antar daerah untuk mendana kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini dialokasikan dalam bentuk blok grant, yakni penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pendapatan daerah lainnya yang sah. Contohnya pendapatan hibah. Selanjutnya, pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan program kerja atau kegiatan. Yang termasuk belanja tidak langsung biasanya antara lain belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan pemerintah desa serta partai politik. Yang kedua, belanja langsung adalah belanja yang berkaitan langsung dengan program kerja daerah dan terdiri dari beberapa komponen lain, diantaranya belanja pegawai termasuk honorarium PNS,
honorarium non-PNS, uang lembur, belanja beasiswa, pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis. PNS, belanja langsung juga termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.